Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan memasukkan nama sayap milik FC Midland yaitu Dario Osorio menurut sebuah laporan. Setelah kehilangan Konstantinos Karetsas dan Kerim Balasbegovic yang lebih memilih bergabung dengan tim lain, sekarang Milan mengalihkan pandangan mereka kepada Osorio. Matteo Moretto pun mengkonfirmasi dengan menuliskan, AC Milan terus mengikuti profil Dario Osorio, striker asal Chile dari Midland dengan minat yang besar. Tulisnya, pemain asal Chile itu merupakan pemain berkaki kiri dan posisi utamanya adalah sayap kanan, jadi dia akan sempurna untuk formasi 3-4-2-1 milik Ruben Amorim. Osorio memberikan 2 assist dalam 2 pertandingan untuk Midland musim ini, dan total dia mencetak 6 gol dan 6 assist dalam 25 pertandingan Liga musim kemarin. Osorio juga mencetak gol untuk tim nasional Chile di pertandingan terakhir melawan Kongo sebelum Piala Dunia, di mana mereka menang 2-1, tetapi tetap saja tidak lolos ke kompetisi akbar tersebut. Transfer Market menilai label harga pemain sayap berusia 22 tahun itu sekitar 15 juta euro, tetapi tidak ada nominal harga yang disebutkan oleh Moretto. Agen dari Arjun Jasari telah menutup rapat pintu keluar kliennya dari AC Milan pada musim panas ini. Francesco Romano yang merupakan agen dari Jasari diwawancarai oleh Sky dan dia berbicara tentang kliennya yang sangat ingin membalas dendam setelah musim kemarin yang mengecewakan. Berikut komentar sang agen disampaikan melalui Milan News. Musim lalu dia kurang beruntung karena dia tiba pada bulan Agustus, bukan sebelum camp pelatihan, lalu dia mengalami cedera yang membuatnya absen selama 2 bulan. Sekarang dia tiba tak lama setelah Piala Dunia, dia sudah berada di Australia selama 2 hari. Bagaimana dia akan cocok dengan sistem baru Amorim? Di klub Bruce dia bermain di lini tengah 2 orang. Dia punya kualitas untuk bermain di tim Milan seperti ini dan bahkan di formasi lain. Saya rasa dia tidak akan mengalami masalah. Kemungkinan kepergiannya dalam beberapa minggu ke depan. Saya belum membicarakan pasar transfer, ungkapnya. Akan keluhkan penalti AC Milan dalam pertandingan persahabatan di Australia dalam beberapa hari yang lalu. Derby della Madonnina yang dilaksanakan di Optus Stadium berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan di Australia berjalan cukup seimbang untuk kedua kesebelasan, dengan Inter membuka skor melalui sontekan Federico Di Marco, sedangkan Diavolo merespon melalui gol penalti dari Christopher Nkunku. Setelah berakhirnya pertandingan, mantan gelandang Rossoneri yaitu Hakan memberikan reaksi yang dirasa cukup berlebihan untuk pertandingan persahabatan dengan mengeluhkan tentang penalti pada menit akhir tersebut saat diwawancarai oleh Berikut komentar yang katanya gelandang terbaik di dunia itu disampaikan melalui calciomercato.com. Begini saja, semua orang tahu itu bukan penalti, tapi itu masalah. Wasit memutuskan seperti itu dan itu tidak masalah. Kami melakukan pekerjaan yang baik, kami bekerja keras dan mengisi tenaga ke kaki kami, ungkapnya. Setelah pertandingan, kedua tim saling berjabat tangan dan terjadi kejadian unik saat Luka Modric bercanda tentang penampilan baru dari Hakan, di mana dia terlihat botak setelah menjalani transplantasi rambut pasca Piala Dunia kemarin. Nih Mimin kasih videonya. AC Milan telah menolak tawaran pertama dari Galatasaray untuk Rafael Leao menurut sebuah laporan. Sky melaporkan bahwa tawaran pertama Galatasaray untuk Leao telah tiba dalam beberapa jam terakhir. Penawaran yang mereka berikan kepada Milan adalah 30 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus. Dan jelas saja Diavolo menolak tawaran rendah tersebut karena mereka meminta angka yang jauh lebih besar. Permintaan Milan adalah sekitar 50 juta euro bagi siapapun yang ingin membawa keluar sayap asal Portugal itu dari San Siro, dan Leao belum begitu terbuka untuk pindah ke Turki. Di sisi lain, gaji bersih lebih dari 12 hingga 13 juta euro per tahun akan dibutuhkan untuk meyakinkan sang pemain dan menghilangkan keraguannya untuk pindah ke sana. Sementara itu, Milan News mengkonfirmasi bahwa penawaran pertama Galatasaray untuk Leao telah tiba dan nominalnya adalah 35 juta euro termasuk bonus. Saat ini tentu saja tidak akan ada kesepakatan yang terjadi karena adanya kesenjangan sebesar 15 juta euro antara penawaran dan permintaan. Gak masuk akal nih tawarannya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan harus memperbaiki permasalahan wingback dan nama Rafael Guerreiro menjadi pilihan sempurna menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa hasil imbang 1-1 dalam derby della Madonnina menyisakan beberapa masalah yang harus segera diperbaiki. Hal yang paling terlihat jelas menjadi pusat masalah adalah wingback, di mana Pervis Estupinian dan Samuel Chukwueze bermain jauh dari harapan pada pertandingan tersebut. Kedua pemain itu gagal memberikan bantuan dalam perlindungan untuk lini pertahanan, dan salah satunya adalah saat Di Marco lepas dari pengawalan Chukwueze
dan mencetak gol dengan mudahnya. Zakaria Tekame yang dapat bermain pada posisi tersebut tidak dapat bermain karena masalah fisik dan masuknya Alexis Saelemaekers cukup membantu sisi sayap. Oleh karena itu, nama Guerreiro tampaknya bisa menjadi solusi ideal untuk mengatasi masalah ini. Terlebih saat ini, dia tersedia secara gratis setelah dilepas oleh Bayern Munchen. Sang pemain juga telah ditawarkan kepada manajemen Rossoneri, tetapi mereka telah menolak kesepakatan itu sebelumnya. Namun jika tidak ada penjualan pemain, maka dia bisa menjadi pilihan yang menarik. Breel Embolo kembali masuk ke dalam daftar buruan AC Milan untuk lini serang pada musim panas menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Embolo adalah pemain yang sering dikaitkan dengan Serie A dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa klub Italia seperti Juventus dan AS Roma bahkan telah menyatakan minat mereka untuk membawa pemain Swiss yang masih bermain untuk Rennes itu ke negeri Pisa. Embolo sendiri tampil cukup baik bersama tim nasional Swiss dan sekarang namanya masuk ke dalam daftar pendek Milan dan Napoli. Di sisi lain, sang pemain juga terbuka untuk pindah ke Italia, tetapi belum ada kontak yang dibuat dengan tim Prancis yang tampaknya akan meminta sekitar 15 juta euro. Meskipun begitu, Rossoneri dan Partenope harus menjual pemain mereka terlebih dahulu sebelum merekrut mantan bintang Mönchengladbach itu. Milan harus melepas Rafael Leao, sedangkan Napoli masih harus mencari cara mengeluarkan Romelu Lukaku demi memberikan tempat di skuad kedua tim masing-masing. Skuad AC Milan telah tiba di Jakarta dan mereka akan menggunakan jersey ketiga yang baru saat menghadapi Chelsea menurut sebuah laporan. Kemarin malam sekitar pukul 14.00 WIB, skuad Diavolo telah mendarat di Jakarta, Indonesia untuk mempersiapkan diri sebelum pertandingan persahabatan melawan Chelsea pada hari Sabtu pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Bung Karno. Para pemain langsung berangkat ke gym untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan latihan reguler hari ini. Selain itu, Milanis mengutip Sky Sport yang melaporkan bahwa pada pertandingan tersebut, Rossoneri akan secara resmi menggunakan jersey ketiga mereka yang baru. Dalam beberapa waktu terakhir telah muncul berbagai bocoran tentang jersey ketiga yang tampaknya menggunakan warna abu-abu arang. Namun jersey ketiga ini akan tetap memiliki warna Milan di dalamnya dengan aksen merah untuk berbagai elemen. Logo klub sendiri terlihat akan berada di tengah seperti pada jersey ketiga pada musim 2021-22. Nih, Mimin kasih video kedatangan pemain Milan. Siapa nih yang udah ketemu idola kita? Absen di bawah ya guys. Mario Hila dan 4 pemain AC Milan lainnya telah dikirim pulang ke Italia menurut sebuah laporan. Musim panas ini tentu saja bukan seperti yang diharapkan baik itu dari sisi Hila maupun pelatih Ruben Amorim. Bek Spanyol itu alami cedera dan sejak saat itu dia tidak lagi terlihat bersama skuad, tetapi besar harapan dari semua orang bahwa dia akan dapat pulih sebelum dimulainya Serie A. Sekarang Antonio Vitiello dari akun X miliknya melaporkan bahwa Hila kini telah kembali ke Milan untuk menjalani pemulihan dari cedera sehingga dia akan absen dari sisa tur pramusim. Mantan bek Lazio itu mengalami masalah pada otot kakinya saat menghadapi Celtic di Skotlandia dan sekarang pemulihannya terus menunjukkan perkembangan. Ternyata Hila bukanlah satu-satunya pemain yang kembali ke Italia karena Andre Kostic, Lorenzo Osola, Emanuele Borsani, dan Aurelien Guernier juga ikut kembali. Mungkin mereka akan bergabung dengan skuad Futuro dalam persiapan musim baru atau bahkan persiapan untuk menjalani masa pinjaman. Galatasaray siap ajukan tawaran kedua untuk Rafael Leao setelah tawaran sebelumnya ditolak AC Milan menurut sebuah laporan. Orazio Comando di acara Italia Uno Sport Mediaset menyatakan bahwa Leao tetap mendapatkan minat besar dari Galatasaray meskipun tawaran pertama mereka ditolak. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Kemungkinan Rafael Leao tetap di AC Milan masih terbuka, tetapi rumor transfer seputar pemain Portugal yang sedang dikejar oleh Galatasaray terus beredar. Fenerbahce telah mundur dari perlombaan untuk mantan bintang Lille itu, sementara Giallorossi siap mengajukan tawaran kedua kepada AC Milan pada akhir pekan ini setelah tawaran pertama mereka sebesar 30 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk bonus ditolak oleh Rossoneri. Penawaran terbaru Galatasaray akan berupa skema pinjaman dengan kewajiban membeli senilai 30 juta euro. Ungkapnya. Jika melihat sikap dari Gary Cardinale, tampaknya tawaran kedua ini kemungkinan besar akan kembali ditolak mentah-mentah, terlebih nominal kewajiban membeli masih sangat jauh dari tuntutan sang pemilik.